Akhirnya dapat juga helm dari India, baru masuk tahun ini brandnya. Jadi bukan cuma helmnya, tapi brandnya baru masuk ke Indonesia. Cuma dimiliki beberapa distributor resmi di Indonesia ini, belum banyak banget. Ini dia akhirnya ada di Aconhobi, SMK GTJ atau GTJ. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aconhobi bareng gue Zandi. Akhirnya, seperti yang gue bilang tadi di awal, ini helm terbaru di Indonesia yang baru masuk. Ini helm SMK, asalnya dari India. Sambil kita lihat aja sih helmnya. Jadi yang gue punya saat ini tuh, nih helmnya varian open face dengan nama GTJ. Kita pakai Indonesia aja lah ya, bukan GTJ karena agak nggak enak ngomongnya GTJ. Inspektur VJ. Oke, ini dia SMK GTJ yang terbaru dari SMK. Gua nggak tahu sih ini awalnya kapan, tahunnya kapan pertama. Cuman ini yang terbaru baru masuk ke Indonesia, SMK GTJ varian open face. Kita bakal cukup ngebahas lebih detail dari eksteriornya, interiornya, fiturnya, dan beberapa aspek lain dari si helm open face ini yang terbaru ya, SMK GTJ. Oke, kita mulai dari si eksterior dulu sambil gua buka si pelindung visornya. Ini helm masih baru. Untuk SMK GTJ ini sebenarnya udah dipasarkan di beberapa negara dan akhirnya masuk juga ke Indonesia. Sebenarnya secara eksterior atau desainnya sebenarnya gue cukup excited ngelihat desain dari helm ini gitu. Jadi dia cukup detail, bentuknya sporty, tidak agresif. Jadinya dengan bentuk seperti ini yang cukup sporty, kayaknya masuk ke semua line up motor. Jadi kalau misalnya gue pakai motor kecil, Vario ataupun apalagi ya kayak Genio yang lagi rame, kayaknya nggak akan terlalu timpang kalau pakai helm ini gitu. Beda dengan helm open face yang tipenya agresif dengan spoiler dan lain-lain. Gue agak timpang pakai gitu. Kalau misalnya ada helm open face pakai spoiler yang cukup besar dibandingkan dengan helm seperti ini, gue lebih pede menggunakan helm yang emang seperti ini, pure sporty, nggak ada spoiler. Jadi ya cukup manis, cukup cocok, dan desainnya pun gue terlihat ini kayak helm tourer juga, cruising juga, cukup solid desainnya. Jadi ya good point sih, gue cukup excited ngelihat desainnya dari si SMK GTJ ini, nggak terlalu berlebihan gitu. Jadi pas aja gitu. Sebenarnya desainnya ini gue ngelihatnya cukup mirip sama si Scorpion S1. Garisannya ya, tipikalnya, karakternya dia mirip dengan Scorpion S1 kalau menurut gue gitu. Oke, dan untuk ventilasinya di sini ada top air ventilation dengan mekanismenya di sliding, satu top air ventilation di sliding, dan di belakang juga ada top air ventilation yang bisa di sliding juga, jadi bisa dibuka tutup. Kalau misalnya kalian nggak butuh ventilasi belakangnya untuk keluarin hawa panas, bisa kalian tutup aja gitu. Ini posisinya terbuka. Oke, jadi ada mekanismenya untuk rear outlet ventilationnya, dan desainnya emang cukup dinamis. Ada lakukan di bagian belakang di sini. Dia dilakukannya cukup kaku, cuma nggak bikin agresif banget gitu. Jadi malah nguatin kesan sportinya gitu. Di sini di belakang ada lakukan juga sebelah sini. Jadi lakukannya cukup manis, bikin helm ini cukup sangat dinamis gitu. Nggak cuma cukup doang sih dinamis. Cuman emboss SNI-nya cukup besar. Tuh gue liatin detailnya. Ini ada emboss SNI di sini cukup besar. Gitu, biar nggak ditilang mungkin. Oke, dan brandingnya pun sebenarnya minimalis, bendingannya hanya di bagian depan dan belakang. Di bagian belakang ada sertifikasi DOT dan lain-lain gitu, sama sertifikasi ECE. Oke, cuman kalau ngelihat lebih detail lagi, walaupun overallnya nih terbilang cukup rapi buat gue gitu, terbilang cukup rapi, rubbernya juga oke, ada bentukan juga gitu. Cuman detail kecilnya kayak, ntar gue liatin detailnya, kalau misalnya ngelihat matiin di sini nih tulisan ECE atau kayak water decalnya di sini, dia tuh kurang tegas gitu. Gue ngeliatnya kayak gitu ya, dia kurang tegas, nggak terlalu rapi di situ gitu. Lalu untuk ujung-ujungnya ini terbilang cukup lah gitu, untuk terbilang untuk helm di bawah 1 juta. Untuk lekukannya di bagian ventilasinya dia cukup rapi sih, nggak ada masalah.
walaupun materialnya bukan yang top notch untuk material ABS-nya di sini, ABS si plastik yang berbahan kasarnya gitu. Detailnya juga sampai ke emboss bautnya, buttonnya juga dia sudah oke. Dan mekanisme sun visor-nya dia double visor, dia tipikal open face dengan sun visor. Mekanismenya di bagian bawah di sini, jadi tidak mengganggu bagian shell-nya gitu, tidak ada lubang di bagian shell, tapi di bagian bawah sini ini mekanisme untuk sun visor-nya atau double visor-nya gitu. Cukup oke. Dan detail lainnya, sayang ini masih menggunakan baut yang stainless, bukan baut yang ABS. Di sini facet holdernya kelihatan cukup advance, walaupun secara material jadinya menonjol, terlihat di sini ini agak menonjol, cuman ya kita belum tahu fungsinya seperti apa, cuman masih oke. Stepping visornya juga halus, effortless, nggak berat, ada steppingnya juga, cuman nggak kokoh gitu, nggak solid banget gitu. Tapi detailnya lagi-lagi oke banget, ada emboss SMK di bagian visornya. Visornya tidak ada visor lock, jadi ini nih, tidak ada visor lock. Dan ada pegangan untuk si visor di sini gitu. Oke, cuman kurang plak gitu, kayak kurang rapat. Kenapa ya? Bentar. Ya jadi mungkin harus disetting lagi, karena gue pikir ini masih kurang rapat aja untuk si visornya sampai ke shell-nya gitu di sini. Oke, itu untuk eksteriornya cukup menarik sih detail-detailnya. Dan lagi-lagi kalau misalnya gue ngasih value lebih soal desainnya yang emang sporty dan gue suka dengan desain seperti ini gitu. Soal sertifikasinya dia sudah ECE seperti yang terlihat tadi, ECE 22105, sudah di OT dan juga sudah SNI. Dan info tambahannya dia punya dua cell size, itu yang menarik. Untuk size XS, S, dan M dia menggunakan shell ukuran M dan IPS ukuran M. Sedangkan untuk yang size L, XL, dan double XL dia menggunakan size shell yang lebih besar. Jadi ada dua shell size, dua IPS size juga. Itu sangat oke banget, good point banget menurut gue untuk helm yang punya dua shell size, jadinya sesuai dengan postur tubuh kita. Dan juga itu salah satu syarat untuk ECE kalau nggak salah gitu ya, menggunakan dua buah IPS. Dan IPS-nya multi density IPS, punya dua lapisan. Lalu untuk bobotnya yang tertulis di sini 1450 gram, cukup berbobot. Cuman waktu kita pegang seperti ini nggak terlalu berat, ini terbilang ringan buat gue gitu. Untuk sebuah helm dengan material termoplastik di sini gitu, dan ya kemungkinan ini termoplastik sih untuk materialnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Yang pertama terlihat pasti sangat mencolok tuh soal banyaknya emboss atau gambar atau tulisan branding SMK di padding-paddingnya. Jadi cukup oke di sini untuk finishingnya atau untuk visualnya, bisa kalian lihat. Untuk fabrikasinya ada emboss SMK, ada pattern SMK berwarna silver, tapi kalau interiornya dia berwarna gelap. Detailnya cukup baik, fabriknya bukan yang sangat apa ya, bukan yang premium banget gitu untuk harga helm premium, cuman ini terbilang cukup halus sih, baik banget sih untuk materialnya gitu. Dan cuttingnya juga 4D, ada lubang-lubang di crown pad, ada jaring juga di bagian cheek padnya, di bagian crown pad juga ada jaring juga, ada yang mesh juga. Itu untuk secara visualnya di interior. Dan untuk pengunciannya menggunakan Micromatic retention system yang buat gue ini materialnya cukup baik juga sih. Ada karetnya di rubber di ujungnya, ini nggak ringkih, strapnya juga tidak terlihat murah gitu. Jadi ini masih cukup oke sih untuk interiornya sejauh ini gitu. Dan sudah ada fitur intercom ready untuk di helm ini, jadi ada slot untuk speaker intercom. Ntar kita bongkar dulu. Sekarang kita coba bongkar semua padding-paddingnya, karena ini removable pads, jadi bisa dilepas semuanya, bisa kalian cuci secara terpisah. Oke, kita lihat IPS-nya dulu. Jadi IPS-nya berwarna abu di sini. Cukup baik konstruksinya untuk IPS-nya, gue ngeliat secara visual gue itu cukup baik. Dan ada juga informasi-informasi tersebut kayak ini untuk IPS size M, untuk shell size M, standarnya ECE,
beratnya 73 gram, jadi cukup lengkap ditulis di sini untuk informasinya. Produksiannya dia bulan Juli tahun 2023, jadi ini produksian baru juga. Dan ini slot untuk speaker intercomnya dilapis sama busa, ntar kita tinggal dilepas doang kalau misalnya kalian mau masang speaker di sini. Dan ada IPS di bagian padding cheek pad juga di sini. Dan ventilasinya kelihatannya cukup besar sih. Untuk ventilasinya ini ventilasinya bukan bulat untuk bagian top air ventilasinya, tapi berbentuk garis gitu sesuai dengan bentuk dari si outlet dari si ventilasi luarnya. Lubang di tengah juga ada dan lubang outletnya juga ada. Jadi cukup detail, cukup menarik untuk si IPS-nya di sini gitu. Cuman ini kenapa ada lakban? Ya begitulah. Oke, jadi ini untuk IPS-nya cukup baik menurut gue. Dan untuk padding-paddingnya, ini padding untuk yang size M, cukup gede labelnya di sini. Dan tidak ada neck roll ya. Ini cheek padnya nggak terlalu panjang walaupun tidak ada neck roll. Ntar kita coba fitnya seperti apa. Bentuknya normal seperti biasa. Mekanismenya 3 buah snap button di sini. 1, 2, 3. Dan untuk yang crown pad di bagian belakang 2 buah snap button. Di depannya tinggal selipin doang kedudukannya gitu. Oke, itu untuk interiornya. Sekarang kita lanjut ke fitment. Kita bakal coba si fitment seperti apa. Kalau dilihat sih, dia bukan rounded sih. Kelihatannya dia bukan rounded untuk si IPS-nya. Ntar kita coba dulu deh. Oke, sekarang kita masuk ke fitment. Jadi ini helmnya size-nya M. Kenapa nggak S? Karena susah juga dapetin helmnya. Karena baru didistribusikan, jadi agak susah buat dapetin helmnya. Dan ini untuk size M dipakai di lingkar kepala gue yang 55 sampai 56 cm gitu. Kita coba dulu aja. Yang pertama kerasa itu dia helmnya tipikal helm cruising, helm tourer, bisa buat commuting juga, jadi cukup enak. Bagian cheek padnya di sini ngecovernya enak banget. Ruangannya cukup buat telinga, telinga nggak ada ngeganjel, masih aman. Tapi untuk bagian crown pad atau bagian kepala atas kalian itu fitmentnya berbeda dengan beberapa helm yang ada di Indonesia brand lokal. Jadi dia tipikalnya seperti helm Eropa. Dia masuk kategorinya menurut gue ini tuh oval shape atau long oval, lebih ke medium sih, medium oval. Jadi dia bentuknya oval, jadinya dia neken kepala gue di bagian kiri kanannya gitu. Di sini neken gitu, ketekan. Jadi dia nggak rata gitu. Tapi dengan buat yang ringan gue ngerasa nggak ada masalah sih. Cuman itu masalahnya dia karena oval bentukannya atau menekan di sebelah situ, jadinya mungkin tidak cocok untuk beberapa orang di Indonesia. Kalaupun bisa pakai helm ini dia harus upsize 1 atau 2 size. Ya bisa 1 size sih ini, karena gue pun ini naiknya 1 size dari size S harusnya naik ke size M. Jadi untuk paddingnya, untuk cheek pad aman, tapi untuk crown pad di situ gua ngerasa ketekan di bagian kiri kanan aja, nggak sampai ketekan sakit, cuman nggak rata aja jadinya gitu. Untuk bagian crown padnya, dia tipikalnya kalau dibandingin dia mirip dengan fitmentnya LS2. Dia kayaknya mirip dengan LS2 untuk bagian crown padnya. Harus upsize LS2 juga kan gitu. Ya, jadi yang atasnya kosong, yang kirinya crown pad kiri kanannya dia yang nekan gitu. Itu doang soal crown pad, tipikal helm Eropa yang nggak di convert ke Asian fit sih, jadi Euro fit. Helmnya ringan, nggak ada bobot ke kiri atau kanan secara berlebihan, center of gravity-nya baik. Dan untuk kacamata agak sulit masukinnya. Dengan frame yang tipis ini masih aman, cuman kayaknya untuk yang frame agak besar mungkin sedikit mengganjal sih. Kita coba pakai kacamata yang lain. Masih tipis-tipis juga, tapi nggak setipis ini. Dan ini dia lebih panjang ukurannya. Ya, untuk yang ukurannya lebih panjang sedikit ada agak sulit.
Masih bisa sih, cuman ya nggak selus yang emang ada fitur wearable glasses aja gitu. Dia masih agak neken ke kepala kita untuk si bingkai kacamatanya. Kacamatanya kalau pakai sun visor kira-kira bisa atau enggak? Masih bisa pakai sun visor walaupun berkacamata, cuman kayaknya sun visornya kurang turun. Kayak jadi ini cukup menggantung, nggak sampai turun banget. Cuman dalam posisi nunduk masih oke, cuman ini nanggung banget sih untuk sun visornya menurut gue. Ini nanggung banget untuk sun visornya, nggak sampai turun banget. Coba diturunin lagi manual, masih tetap nanggung buat kepala gue ya, entah buat kepala kalian. Visornya oke, nggak terlalu panjang di sini. Kekedapannya kayak cukup baik deh, kekedapannya. Cuman kurang solid aja untuk si visornya, gue ngerasanya. Tapi ntar coba kita adjust lagi si face shield holdernya. Oke, jadi fitment seperti itu. Enak sih, cuman ya itu bagian crown padnya mungkin nggak semua orang bakal nyaman. Sejauh ini beberapa menit ke belakang sampai sekarang gue masih pakai, nggak ada masalah untuk di crown padnya walaupun neken, belum sampai sakit. Entah kalau bisa perjalanan jauh, ntar kita coba juga. Karena kemungkinan gue bakal coba helm ini beberapa hari ke depan, ngegantiin NHK yang S1 GP Pro yang selalu gue pakai harian. Sekarang gue pakai ini dulu untuk beberapa hari ke depan. Apakah lebih enak? Karena harganya beda-beda tipis dan bentuknya ini gue suka bentuk sportinya gitu. Oke, dengan harga 890.000 atau di buletin 900.000 lah gitu ya, 900.000 di buletin, cuman ya harga retailnya dia 890.000 untuk yang solid color. Kayaknya dia bisa masuk ke persaingan antara NFJ, S1 GP Pro, lalu ada yang agak turun lagi ada Kairos, turun lagi ada RSP, ada JPX Nova X. Cuman untuk dua adikdaya di Indonesia, NHK S1 GP Pro dan KYT NFJ, dia bisa masuk ke segmen tersebut, ke kelas tersebut itu, antara kedua helm tersebut dengan fitur-fiturnya yang sudah ada double visor, tipikal helm tourer, open face, fiturnya cukup baik. Ya cukup seru sih, nantinya kita bisa memilih antara ketiga helm tersebut. Cuman untuk overall review dari gue, desainnya oke, detailnya oke, cuman soal visornya di sini dia kurang solid aja menurut gue sih. Untuk visornya dia kurang solid, sun visornya dia kurang turun yang gue rasain, dan fitmentnya lagi-lagi menarik antara NFJ, SMK GTJ di sini dan juga S1 GP Pro. Dia beda karakter fitmentnya, jadi itu yang menarik. Itu yang harus jadi opsi atau pertimbangan utama kalian waktu mengambil helm di antara ketiga tersebut menurut gue ya gitu. Ini juga pasti ada segmen tersendiri dengan fitment seperti ini. Gue ngerasa masih aman-aman aja, walaupun tadi agak terganggu di bagian front pad, cuman masih nggak sampai sakit. Soalnya fitment di bagian cheek padnya masih kerasa nyaman buat gue gitu untuk si helm SMK GTJ ini. Dan ya gue masih tetap adore sama si desainnya sih dan beberapa detailnya. Untuk harga di bawah 1 juta cukup menarik ya, jadi ya bisa-bisanya Prindavan bikin kayak gini, dan kemungkinan ini bisa jadi ramai juga sih di Indonesia untuk yang versi open face nya gitu, entah yang full face seperti apa. Oke, sekian review dari gue untuk helm SMK GTJ ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau misalnya ada insight, saran, kritik, dan lain-lain boleh tulis di kolom komentar. Dan sambil kita menunggu perkembangan seperti apa untuk SMK GTJ ini, apakah bakal viral, apakah bakal rame, ntar kita lihat ke depannya seperti apa. Oke, sampai sekian video dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya.